Halo semuanya, kembali lagi di channel Indo Coding bersama saya Sugiarto. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk modul manajemen produk yang kita buat pada pembuatan toko online dengan C4 ini. Jadi kurang lebih nanti kita akan membuat fitur seperti ini. Ketika create new product, kemudian kalau sebelumnya kita membahas simple product atau produk yang dia tidak mempunyai varian, kita akan membahas untuk yang configurable product atau produk yang mempunyai varian. Jadi ketika diklik configurable, maka di bawah akan ada pilihan atribut-atribut yang akan kita gunakan sebagai varian produk. Misalnya untuk warna, kemudian ada ukuran. Ini sumbernya dari modul atribut yang ada di sini, yang tipenya adalah configurable. Jadi tipenya configurable di sini. Jadi misalnya nanti kalau kita tambah atribut baru yang configurable, misalnya bahan misalnya, atau ya bahan misalnya. Kemudian kita pilih select. Nah, di sini kita pilih configurable. Kemudian kita isikan pilihannya, misalnya cotton misalnya, atau kaos. Maka nanti di saat menambahkan produk, kemudian milih configurable product, nah di sini akan muncul atribut bahan, yang mana ini akan dijadikan sebagai varian produknya. Jadi varian produk nanti adalah kombinasi dari atribut-atribut yang ada di sini. Baik, kita akan mulai implementasinya. Saya akan buka dengan Visual Studio Code. Baik, di sini kita sudah mempunyai dua atribut produk yang kita gunakan sebagai kombinasi nantinya untuk membuat varian produk. Kita akan mulai pembuatannya. Saat ini ketika dipilih configurable belum muncul karena kita belum implement fiturnya. Kita akan mulai dari product controller. Kemudian nanti di bagian create, di method create atau fungsi create, di sini
kita akan panggil ataupun query untuk configurable attribute. Yang pertama kita akan import modelnya dulu, use app models, kemudian attribute model. Kita bikin propertinya untuk model ini. Kemudian kita new objeknya. Berikutnya adalah di sini di create product kita bikin variabel untuk view nantinya, kita beri nama configurable products, configurable attributes. Nanti kita akan bikin private method lagi, get configurable attributes. Ini. Nanti kita akan bikin ini metodenya ini. Di bawahnya sini nggak apa-apa. Private function ini, kemudian kita bikin variabel, kemudian kita panggil modelnya. Kemudian kondisinya adalah where, kemudian is configurable, itu true. Kemudian kita find all. Dan kalau kita lihat coba isinya seperti apa. Oke, ini salah, nggak perlu titik koma. Baik, jadi kita mendapatkan dua data ini. Ada size dan color. Size dan color. Tetapi karena kita nanti juga selain menampilkan atributnya ini, kita juga harus menampilkan optionnya di masing-masing atribut ini. Jadi kita harus menampilkan pilihan-pilihan di ukuran, menampilkan pilihan-pilihan di warna, yang mana itu adalah ada di tabel attribute options. Maka kita juga perlu ini mengakomodasi itu. Dan di situ kita bisa menggunakan atau memanfaatkan entity yang kita buat. Jadi sebelumnya kita mempunyai atribut entity. Maksudnya kita mempunyai entitas atribut di sini, yang mana itu adalah memformat return data di sini. Di dalam atribut ini, di dalam entity ini kita bisa membuat custom atribut atau custom data lah istilahnya. Custom data untuk atribut ini, yang mana yang saya inginkan adalah saya ingin dalam setiap atribut ini ada pilihannya. Jadi misalkan size, nanti akan ada informasi pilihannya sekalian, yaitu X, XL, S, dan seterusnya. Untuk yang warna juga mungkin ada
merah, hijau, kuning, dan seterusnya. Nah, di sini kita perlu sebuah atribut baru. Jadi kita bisa tambahkan di sini misalkan seperti ini. Atribut. Kemudian saya akan beri nama. Atributnya adalah options. Kemudian inisialisasinya adalah 0. Kemudian ini kita bisa assign dengan metode di sini, public function get options. Jadi options kemudian kita nge-assign value-nya dengan get options di sini. Kemudian isinya adalah tentu dari tabel atribut option. Atribut option di sini, yang mana kita sesuaikan dengan atribut yang sesuai. Berarti di sini kita memerlukan atribut option model. Berarti kita import models atribut option model. Nah, di sini kita buat objeknya. Atribut options. Kemudian atribut option model. Conditionnya adalah where atribut ID adalah this ID, yang mana this ID-nya adalah ID atribut. Jadi kita akan men-select misalkan nanti ketika ukuran atau size, maka semua option yang atributnya 1 akan diambilnya itu adalah L dan S. Kemudian untuk warna yang atributnya 3, merah, kuning, hijau akan diambil juga sesuai dengan ID yang dipanggil. Di sini. Dan ini adalah find all. Ini. Berikutnya adalah hasil dari query-nya itu kita assign ke atribut option. Options adalah atribut options. Kemudian kita return this atribut options. Ini. Dan kita cek. Sini attributes. Kenapa di sini nggak muncul? Kita coba cek dengan looping manual. Get option muncul di sini. Kita coba akses dengan cara seperti ini. Misalnya di sini kita cek dengan looping misalnya. Options. Ya, kita lihat. Oke, dia akan muncul. Jadi ketika ID-nya 1, maka ukurannya akan muncul di options.
di sini. Berarti kita sudah bisa mengincludekan option dari atribut ke atribut yang sesuai. Kita kembalikan seperti semua. Berikutnya adalah kita bikin view untuk menampilkan configurable atribut yang kita definisikan di sini. Kita menuju ke view, kemudian products create, kemudian di sini kita mempunyai ini simple attributes. Ini berarti kita membuat space baru untuk configurable attribute. Ini juga kita include-kan nanti biar terpisah view-nya. Admin slash product slash configurable attributes. Ini kalau kita refresh pasti error karena kita belum buat ini. Buat file baru. Kemudian view-nya adalah kita sudah siapkan. Jadi intinya adalah apa yang sudah kita query di sini, yang dikontrol ini, yaitu mengambil configurable attribute, kita looping di sini, kita looping kemudian ditampilkan fill-nya, ditampilkan fill drop down, kemudian namanya sesuai dengan kode atribut, kemudian di sini kita ambil name dan ID-nya. Ini seperti ini. Jadi kalau kita refresh kayak gini, nah sekarang muncul configurable attribute yang kita panggil sesuai dengan yang ada di database. Nah problemnya adalah sekarang ketika kita klik produk kemudian new product, dia akan tampil terus, padahal seharusnya sesuai dengan tipe produk yang dipilih, yaitu muncul ketika yang dipilih adalah configurable product, atau kita akan membuat produk varian. Berarti kita perlu update di jQuery-nya. Kita perlu update di jQuery-nya. Admin view layout. Di sini, view admin layout. Jadi sebelumnya kita sudah membuat show height untuk produk atribut. Kita akan bikin untuk yang configurable product. Ini kita akan pecah lagi ke metode baru yang lebih simple. Ini misalnya show simple product attribute ini. Dan di sini kita bikin function show simple product
attributes kurang S attributes kayak gini. Ini juga kita bikin metode baru biar nanti lebih enak. Ini hide simple product attributes. Ini harusnya nggak merubah fitur yang sudah kita buat. Jadi kalau kita pilih simple product, dia akan muncul atribut-atributnya. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk pembuatan yang configurable product. Logiknya simple, jadi ketika product type-nya simple, maka kita tampilkan atribut product simple atau show simple product attributes. Sebaliknya, untuk yang configurable product atau atribut-atribut configurable kayak gini yang size sama color harusnya di hide. Jadi di sini harusnya misalnya hide configurable attribute. Nah, di sini kita bikin metode baru kayak ini. Metodenya tinggal kita sembunyikan elemennya, yaitu configurable kelas ininya, kelas di tag HTML-nya dot hide. Kemudian ketika else berarti else artinya else artinya belum tentu ini ya, belum tentu configurable ya, karena else-nya bisa jadi si user milih set product type, artinya nggak milih apa-apa. Berarti kita perlu if lagi di sini. Itu else if kayak gini. Else if product type configurable, maka dari sini baru show configurable attributes. Kemudian sebaliknya juga yang simple di hide, hide simple product attributes. Nah, di sini kita perlu bikin metode baru juga. Kebalikannya ini kita show. Kemudian yang bagian else berarti kita hide semua. Baik yang simple maupun configurable. Oke, kita cek apakah sudah sesuai ekspektasi kita. Kita refresh. Sekarang posisinya kita belum pilih apa-apa. Kalau kita pilih simple, atribut simple muncul, configurable atribut tidak muncul. Kalau kita pilih configurable, maka size dan color-nya muncul atau configurable atributnya muncul, dan simple product atribut tidak muncul. Kalau kita kembalikan ke set product type, semuanya tidak muncul. Jadi
sudah sesuai ekspektasi. Kalau kita refresh dari awal, harusnya nggak muncul semua. Ya, seperti default-nya. Baik, sampai di sini dulu pembahasan untuk configurable product atau pembuatan produk varian. Karena ini stepnya cukup banyak, jadi saya bahas agak sedikit dulu, biar tidak terlalu lama. Berikutnya nanti akan dibahas ketika proses penyimpanan data configurable product. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.